selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada. Di sini bersama saya Konan Caraka dari Prodi Bisnis Digital Telkom University Surabaya Campus. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Maya. Ya, Ibu Maya, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Maya. Ya, Apa saja pekerjaan yang Ibu lakukan setiap hari di toko, kos, dan pada saat Ibu Maya bersih-bersih? nah, pertama saya mulai dari kos-kosan dulu ya. Kalau kita pagi jam 5:30 sudah mulai bersih-bersih, mulai nyapu, kayak ngepel kalau di kos, terus lap-lap, semua kebersihan, sampah sudah bersih dari jam 6:30 kita sudah bersih semua. Habis itu kita jam 10 atau jam 10:30 saya ke toko, pergi ke toko. Kita di situ menata-nata baju, stokan semuanya kita handle bersama karyawan yang lain. Habis itu kita jualan. Selanjutnya, apa manfaat terbesar yang Ibu rasakan dari pekerjaan ini? Meringankan beban suami, kita saling bantu membantu. Terus setelah itu masih ada lagi? Masih ada. Kemudian yang selanjutnya, apakah pekerjaan ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga Ibu? Betul, sangat memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Dan apa saja masalah-masalah yang sering dihadapi dalam melakukan pekerjaan selama sehari-hari? Ya, paling masalahnya sih ya, menurut saya sih ya nggak ada masalah sih mas, kan biasa guys gitu, nggak ada masalah apa-apa. Tapi kalau cuma paling nggak, kalau sudah ke toko ya masalahnya ya yang apa ya customer lah gitu. Baik, di sini saya akan membantu teman saya wawancara. Dilanjut dengan pertanyaan nomor 5, yaitu apakah ada hal yang membuat pekerjaan menjadi lebih sulit? Kalau iya, gimana caranya Ibu mengatasinya? Kerja di sini apa yang di toko? Mungkin dua-duanya. Kalau pekerjaan di sini sih nggak ada yang sulit kalau di kos-kosan. Tapi kalau ada ya, kalau yang di toko, kalau pekerjaan yang sulit itu masa apa ya, sesama SPG itu saling apa ya, sama customer. Bukan itu. Ya saling berebutan kayak gitu aja untuk apa, mengambil customer. Kalau di toko kan omsetan, satu orang dapat berapa persen gitu. Berarti setiap penjualan Ibu dapat bonus gitu. Bonus. Oh. Apa yang menurut Ibu paling menantang dari pekerjaan ini? Yang paling menantang kalau di kos, kalau yang lagi apa, banyak komplainan dari kos-kosan. Contohnya kayak wifi mati, terus kayak air apa, itu semua anak-anak itu komplain, menantang ini di mana airnya kayak gini-gini. Nah, kalau di toko yang menantang, yang di toko itu yang menantangnya itu ya paling komplainan dari customer. Komplain dari customer. Terus pertanyaan Ibu, bagaimana cara Ibu menjaga semangat meskipun tantangannya yang Ibu hadapi itu besar? Semangat saya itu apa ya, mumpung masih muda kita harus lebih semangat cari uang untuk anak-anak dan untuk masa tua nanti. Jadi motivasinya saya itu anak, Keluarga itu. ke keluarga. Baik, Apakah ada rencana atau harapan yang Ibu miliki untuk pekerjaan ini di masa depan? Ada, saya kepinginnya itu buka manajemen sendiri, terus bisa apa, ngasih lapangan kerja untuk yang muda-muda. Pemberdayaan perempuan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menciptakan kesejahteraan bagi para kaum perempuan di Indonesia, serta dapat menciptakan kesetaraan gender. Contohnya Bu Maya ini, beliau bekerja mulai dari menjaga kos, membersihkan rumah, hingga bekerja di toko
Nah, ini merupakan salah satu contoh di mana perempuan dapat berperan sebagai penggerak ekonomi di Indonesia. Perempuan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, seperti ibu kos yang juga bekerja sebagai penjaga toko. Peran ganda ini menunjukkan kontribusi nyata perempuan dalam menopang ekonomi keluarga dan masyarakat. Dengan bekerja di sektor informal, perempuan turut memperkuat stabilitas ekonomi rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. Dari hasil wawancara ini, saya jadi semakin sadar bahwa peran perempuan dalam sektor ekonomi sangat nyata dan penting. Ibu yang saya wawancarai tidak hanya bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, tapi juga berkontribusi langsung terhadap kegiatan ekonomi di lingkungannya melalui toko dan kos-kosan yang dikelola. Meski pekerjaannya terlihat sederhana, tapi dampaknya besar. Saya melihat bahwa perempuan sebagai ibu adalah bukti nyata bahwa perempuan juga bisa menjadi penggerak ekonomi, bukan hanya sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Tantangan yang dihadapi pun tidak ringan, mulai dari kelelahan fisik hingga tanggung jawab ganda, tapi tetap dijalani dengan semangat dan strategi yang luar biasa. Menurut saya, perempuan yang bekerja seperti ini perlu mendapatkan dukungan lebih, baik dari keluarga, lingkungan, maupun pemerintah. Dukungan itu bisa berupa pelatihan usaha, akses teknologi sederhana, hingga pembagian beban kerja yang lebih adil di rumah. Dengan begitu, peran perempuan dalam ekonomi bisa semakin kuat dan berkelanjutan. Menjadi ibu kos dan penjaga toko sangat membantu ekonomi keluarga dan lingkungan di sekitar. Walaupun ada tantangan seperti mengatur waktu dan rasa lelah, pekerjaan ini tetap penting karena bisa memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Perempuan punya peran besar dalam pertumbuhan ekonomi lewat kerja keras dan ketekunan. Selain mendapat penghasilan, mereka juga membangun hubungan baik dengan orang lain dan menjadi lebih mandiri. Dengan dukungan serta strategi yang tepat, mereka bisa terus maju tanpa mengorbankan kebahagiaan dan keseimbangan hidupnya mereka. Kontribusi perempuan sangatlah penting. Perempuan seringkali dinilai lebih rendah dari laki-laki. Masih banyak masyarakat di luar sana yang memiliki pandangan seperti itu, tapi nyatanya itu tidak. Perempuan bisa menjadi setara dengan laki-laki, di mana hal ini dapat dibuktikan dari wawancara yang dilakukan oleh Ibu Maya. Ibu Maya memiliki banyak sekali kegiatan, dan kegiatan tersebut memiliki kontribusi terhadap ekonomi. Jadi kesimpulan yang saya dapat adalah bahwa perempuan juga bisa memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam konteks ekonomi. Dari wawancara bersama Ibu Maya, wawancara ini sangat menginspirasi dan juga membuka pikiran aku. Ternyata perempuan itu juga sangat memiliki pengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Bukan hanya di rumah, tapi juga dalam dunia bisnis loh. Dan semoga setelah mendengar wawancara ini, makin banyak orang yang sadar kalau perempuan itu juga memiliki potensi yang sangat luar biasa. Jadi semoga kita semua bisa saling support agar kesempatan bagi perempuan bisa semakin terbuka lebar.